Bab 83 dan 84. Akhirnya terbongkar. Gio terpaksa berdehem demi menghentikan adegan tak senonoh yang ditunjukkan oleh dua wanita tersebut. Sekarang mereka semua sedang berada di perusahaan, tapi kedua wanita itu tetap saja tak mampu menahan hasrat mereka untuk bermesra-mesraan di tempat umum. Dan mendengar deheman suara berat dari seorang pria, Laura sontak melepaskan pelukannya pada lengan Christine. Sumpah, suara deheman itu terdengar begitu seksi di telinga Laura. Kedua mata Laura makin membulat saat dia melihat ternyata ada dua pria tampan di belakang mereka. Terlebih wajah para pria itu nampak tidak asing. Laura ingat dengan jelas bahwa dia pernah melihatnya ada di ruang rapat. "Maaf Tuan," ucap Christine dan Laura bersamaan. Mereka berpikir posisi mereka mengganggu jalan kedua orang tersebut. Christine dan Laura bahkan sedikit menyingkir, untuk memberi ruang agar dua pria itu bisa masuk lebih dulu ke dalam pintu lift yang sudah terbuka. "Silahkan pergi Tuan, kami akan menunggu lift selanjutnya," ucap Christine. Dia bersikap sopan karena tahu juga bahwa kedua orang itu pasti tamu sang kekasih. Aston dan Gio tidak menjawab apapun, mereka hanya mengangguk kecil dan segera menutup pintu lift, menekan tombol angka 10 untuk menuju ruangan sang sahabat. Padahal mereka berdua sangat cantik, tapi pergaulan anak sekarang memang sangat bebas, ucap Gionino, mengambil kesimpulan dari semua hal yang baru saja mereka lihat. "Tapi aku seperti tidak asing dengan salah satu wanita itu, yang rambutnya digerai," balas Aston. Dia sedang membicarakan tentang Christine. Dulu sekali, sebenarnya Aston memang pernah bertemu dengan Christine di salah satu pesta. Saat itu Christine diajak oleh Daddy Raiden untuk menghadiri sebuah undangan. Daddy Raiden tidak hanya datang bersama dengan Christine, tapi Santi juga. Namun pesta itu sudah lama sekali, sekitar 3 tahun yang lalu, jadi Aston pun sudah tidak begitu mengingat. Wajah anak sekarang memang juga terlihat mirip-mirip karena mereka sering melakukan operasi plastik atau perawatan di tempat yang sama, balas Gio. Bisa bicara seperti ini berdasarkan pengalamannya mengencani beberapa gadis. Aston mengangguk setuju saja. Sementara itu di lobi sana, Laura kembali memeluk lengan Christine setelah pintu lift tertutup. "Jangan mengelak dariku, aku butuh bukti nyata bahwa kamu dan Pak Rafli memang kekasih," ucap Laura dengan berbisik. "Lin, lepas. Aku risih Lor," balas Christine. Dia coba melepaskan Laura agar tidak memeluknya lagi. Tapi ternyata cukup sulit, terlebih Christine tak mungkin membanting sahabatnya sendiri. Pada akhirnya Christine yang mengalah. "Bukti seperti apa yang kamu minta, tanyanya dengan suara yang terdengar kesal. Tapi Christine juga masih bicara dengan suara yang pelan agar pembicaraan mereka berdua tadi dengar oleh siapapun. "Ajak aku untuk bertemu dengan Pak Rafli, lalu katakan secara terang-terangan bahwa aku telah mengetahui hubungan kalian," bisik Laura. Sumpah, sekarang dia jadi sangat penasaran dengan hubungan tersebut. Pak Rafli adalah dosen mereka selama hampir 4 tahun, meski pria itu sangat tampan dan jadi idaman semua mahasiswi, tapi rasanya tidak mungkin sekali jika salah satu di antara mereka ada yang menjalin hubungan dengan Pak Rafli. Hal-hal semacam ini seperti hanya ada pada cerita di novel atau serial di TV. Apa matamu buta? Apa ingatanmu sudah pikun? Itu tadi ada rekan bisnis Pak Rafli, kita tidak bisa mengganggu kekasihku, bisik Christine pula, karena Laura sudah tahu semua kebenaran jadi sekarang dia tidak akan sungkan untuk menyebut sang dosen sebagai kekasih. Karena memang seperti itulah faktanya. Dan mendengar Christine menyebut kata kekasih membuat Laura jadi geli sendiri. "Coba aku lihat ponselmu, aku ingin lihat pesan chat di antara kalian berdua," tuntut Laura. "Itu pintu liftnya sudah terbuka, ayo masuk dulu," ajak Christine. Mereka berdua lantas segera masuk dan Laura langsung merebut ponsel milik Christine untuk dia periksa. Kali ini Christine hanya bisa pasrah, dia tidak akan pernah mampu melawan rasa penasaran Laura. Dan membaca tiap kata dalam pesan singkat tersebut Laura sampai menutup mulutnya yang menganga. Christine dan Rafli bahkan tak segan untuk saling memanggil sayang dan mengucapkan kata I love you.
Hi, jadi kalian benar-benar pacaran. Lia Laura, Lial, kesal Christine. Apa benar ini nomor Pak Rafli? Jangan-jangan bukan. Kamu ingin kupukul? Coba sekarang kamu kirim pesan, ajak dia untuk bertemu dan aku akan lihat apakah dia benar-benar datang atau tidak. Kamu menantangku, Lia, jika Pak Rafli benar-benar datang, aku dapat apa? Astaga, kenapa jadi taruhan? Aku paling tidak suka disuruh-suruh, jadi aku harus dapat untung. Maumu apa? Balas Laura, jadi kesal sendiri. Kabulkan satu permintaanku, tapi akan menyimpannya untuk kapan-kapan. Astaga, dasar wanita licik. Mau tidak? Ya sudah, sana cepat kirim pesan. Ajak Pak Rafli untuk bertemu di ruang berkas. Christine tersenyum miring, tempat itu juga sering mereka gunakan untuk bertemu selama ini. Jadi tanpa merasa ragu sedikitpun Christine langsung mengirim pesan pada sang kekasih. Laura saja mampu melihat apa yang dia tulis dalam pesan tersebut. Sayang, kamu sedang sibuk ya? Aku ingin sekali bertemu, tulis Christine. Tak butuh waktu lama pesan itu pun langsung mendapatkan jawaban. Ada rekan bisnisku sayang, bisa bertemu tapi tidak lama, mungkin 10 menit, balas Rafli. Kita bertemu di ruang berkas, mau tidak? Balas Christine. Lagi, pergilah lebih dulu, Lia sayang. Aku akan menunggumu. Main HP terus, celetuk Aston. Beberapa bulan terakhir Rafli memang sering kali memeriksa ponselnya terus, bahkan di saat mereka sedang bertemu seperti ini. Tapi tiap ditanya apakah Rafli memiliki kekasih pria, itu selalu menjawab tidak. Aku akan pergi sebentar, kalian tunggu saja di sini, balas Rafli kemudian. Kamu mau kemana? Tanya Gio. Menemui bawahanku, ada beberapa hal yang harus aku sampaikan secara langsung. Gio dan Aston hanya mengangguk saja, pertemuan mereka kali ini memang tidak terlalu urgen. Jadi masih bisa diundur-undur sedikit. Dengan langkah kaki lebar Rafli segera meninggalkan ruangannya, turun ke lantai 9 untuk menuju ruang berkas yang ada di lorong paling ujung. Rafli sedikit terkejut ketika dia masuk karena ternyata sang kekasih tidak hanya sendirian, melainkan bersama dengan Laura. Jika Rafli merasa sedikit terkejut maka lain halnya dengan Laura, gadis itu benar-benar syok sampai kedua matanya mendelik, ternyata Pak Rafli benar-benar datang. Laura sudah tahu hubungan kita, tapi dia tidak percaya, jadi aku memanggil Bapak ke sini, ucap Christine. Sejujurnya dia takut sang kekasih marah karena dipermainkan. Sedang sibuk-sibuknya bertemu dengan kolega tapi malah diajak bertemu seperti ini. Namun Rafli mengangguk paham. Dia malah mengikis jarak pada Christine dan mencium kening sang kekasih. Kap, aku tidak bisa lama-lama, kita bisa mengajak Laura makan bersama lain kali, ucap Rafli. Dia menatap ke arah Laura sekilas, lalu setelahnya keluar dari ruang berkas tersebut. Christine tersenyum, merasa senang karena sang dosen selalu memperlakukannya dengan lembut seperti ini. Sementara Laura, seketika langsung jatuh pingsan. Bro, gara-gara Laura jatuh pingsan akhirnya Laura dan Christine hari ini dibebaskan dari semua pekerjaan. Christine menemani Laura yang dirawat di ruang kesehatan perusahaan tersebut. Setelah melalui beberapa pemeriksaan Laura tak mengalami masalah serius, gadis itu benar-benar hanya pingsan saja saking terkejutnya. Hampir jam istirahat makan siang akhirnya Laura sadar. Dan melihat Christine duduk di kursi menunggunya. Christine, panggil Laura. Christine langsung menoleh dengan cepat karena ingin segera memastikan sang sahabat. Kamu sudah sadar, syukurlah, aku kira kamu akan mati. Christine, kesal Laura, dia baru sadar dari pingsan dan sudah dibuat kesal seperti ini. Kenapa kamu pingsan? Kamu terkejut karena aku dan Pak Rafli sekarang pacaran. Atau jangan-jangan kamu cemburu ya? Sebenarnya kamu menyukai Pak Rafli, iya? Tanya Christine bertubi, sungguh dia tidak ingin diantara mereka ada perselisihan hanya karena seorang pria, jadi sejak awal harus diluruskan seperti ini.
Christine ingin memastikan bahwa Laura tidak akan pernah mengganggu hubungannya dengan sang dosen. Dan mendengar semua tuduhan Christine tersebut, Laura hanya mampu membuang nafasnya secara perlahan. Makin tak berdaya saat melihat ternyata Christine begitu mencintai dosen mereka. Aku hanya mencintai Arhan. Christine, aku sangat terkejut saat Pak Rafli menciummu. Dia mesum sekali. Wah, Laura sampai ingin menangis rasanya ketika ingat kejadian itu. SSTTT, kecilkan suaramu. Bagaimana jika tiba-tiba ada yang masuk dan mendengar pembicaraan kita? Ancam Christine. Ingat ya, kamu harus tetap merahasiakan hubungan kami. Hanya kami yang berhak kapan harus mengumumkan hubungan ini. Paham? Lia iya, balas Laura pasrah. Kini tak ada sedikit pun keraguan di hatinya tentang hubungan itu. Christine dan Pak Rafli memang pacaran. Perhatian mereka berdua kemudian teralihkan ketika mendengar suara pintu yang diketuk. Tak lama kemudian nampaklah Arhan yang masuk. Arhan baru bisa berkunjung sekarang karena sejak tadi sibuk dengan pekerjaan. Melihat Laura yang tergeletak di atas ranjang cukup membuatnya merasa cemas. Selama ini wanita itu terlihat begitu kuat, tak menyangka bisa jatuh pingsan juga. Bagaimana keadaanmu? Apa sudah merasa lebih baik? Tanya Arhan. Dia berdiri di tepi ranjang, di sisi lain dari Christine. Aku lapar, balas Laura apa adanya. Aku akan belikan makanan untuk kalian berdua. Kamu tunggu Laura ya Arhan, sahut Christine kemudian. Sebuah kalimat yang membuat Laura langsung tersenyum dengan lebar. Sebab Christine begitu mengerti apa yang dia inginkan, tapi kemudian Laura baru sadar bahwa saat ini dia sedang menjauhi Arhan. Jadi dengan sangat terpaksa dia harus menolak keberadaan pria itu di sini. Aku tidak mau berada di sini bersama Arhan. Lebih baik kamu pergi saja, ucap Laura. Dia menatap ke arah pria di sampingnya itu. Kata-kata yang membuat Arhan tertegun. Pagi tadi Laura menolak saat dia ingin menjemput, dan sekarang Laura kembali menolak saat dia hendak menemani. Selama 6 bulan mereka bekerja sama di perusahaan. Ini baru hari ini Laura terlinat menjauhinya. Sementara Arhan tidak tahu apapun tentang kesalahannya. Kenapa? Pagi tadi kamu juga menolak saat aku jemput dan sekarang menolak untuk aku temani. Apa aku memiliki kesalahan padamu? Tanya Arhan langsung. Dia tak suka salah paham yang berkelanjutan. Jika memang Arhan memiliki kesalahan maka dia akan bersedia meminta maaf secara langsung. Christine lantas menggaruk kepalanya yang tidak gatal, seperti berada di pertengkaran sepasang kekasih. Kamu tidak memiliki kesalahan apapun. Aku hanya ingin kita menjaga jarak. Kenapa? Sepertinya aku harus pergi sekarang. Kalian cari makan sendiri saja ya, sahut Christine, terpaksa memutus pembicaraan mereka berdua. Sebab tak mungkin langsung pergi begitu saja. Aku mau keluar saja, bantu aku untuk berdiri Christine, ucap Laura kemudian, pura-pura lemah padahal dia benar-benar sudah pulih, bahkan jika harus berlari pun Laura sebenarnya sanggup. Tapi di hadapan Arhan dia berlagak seolah tidak bertenaga, seolah waktunya hidup hanya tinggal menunggu detik. Astaga anak ini batin Christine, dia tahu bahwa Laura sedang bersandiwara. Tapi Christine tidak punya pilihan lain selain mendukung sandiwara sahabatnya tersebut. Karena Laura pun telah bersedia menyembunyikan rahasianya. Jadi Christine kembali mendekati ranjang dan coba untuk membantu Laura berdiri. Dan melihat pemandangan itu entah kenapa hati Arhan terasa sesak. Dia seperti tidak terima Laura menjauhinya seperti ini, apalagi tanpa penjelasan sedikitpun. Biar aku yang bantu Laura berdiri, ucap Arhan. Dia mencegah semua pergerakan Christine. Ya sudah, aku akan keluar sekarang, pamit Christine dengan cepat, bahkan buru-buru meninggalkan ruangan kesehatan tersebut. Entah apa yang akan terjadi di dalam sana, Christine sudah tidak ingin mengetahuinya lagi. Dia justru berlari ke arah lift hendak menuju lantai 10 dan menemui sang kekasih. Tadi Christine dan Rafli sudah berjanji untuk bertemu di sana saat jam istirahat. Masuk ke dalam ruangan ini Christine langsung mengunci pintu tanpa diperintah. Dua rekan kerja sang kekasih sudah pergi sejak jam 10 tadi. Pak, panggil Christine.
Dia berjalan mendekati sang dosen yang telah menunggunya di sofa. Ternyata di atas meja sudah ada beberapa makanan. Rafli memang telah menyiapkannya lebih awal. Jadi saat Christine tiba di sini sang kekasih bisa langsung makan. Jadi Laura sudah tahu tentang hubungan kita? Tanya Rafli. Kini Christine telah duduk di sampingnya. Iya, bagaimana dia bisa tahu? Gara-gara Kak Ivana, kenapa dia tadi datang ke sini? Balas Christine, ingin tahu juga bagaimana ceritanya. Christine ingin mendengar langsung dari sang kekasih. Dia datang untuk meminta maaf. Terus Bapak jawab apa? Tanya Christine dengan cepat. Bahkan sampai memotong pembicaraan Pak Rafli. Aku iyakan saja agar dia segera pergi. Jelas Rafli. Apa adanya. Aku tidak mau Bapak berteman dengan wanita itu. Balas Christine pula. Dan Rafli mengangguk, mengiyakan. Apa tadi Elvana juga menemui kamu? Tanya Rafli, cukup merasa khawatir tentang hal ini. Khawatir Elvana akan menyakiti Christine. Entah dari kata-kata ataupun sikap. Wanita itu, bukan Kak Ivana yang menemui aku, tapi aku dan Laura yang menemui dia. Karena itulah Laura jadi tahu tentang hubungan kita. Rafli tersenyum kecil. Christine adalah yang paling kuku ingin menyembunyikan tentang hubungan mereka, tapi selalu Christine juga yang membongkar semuanya. Pertama Nathan, kedua Feli dan sekarang Laura. Entah setelah ini siapa lagi. Kenapa Bapak senyum-senyum seperti itu? Tanya Christine. Tidak ada apa-apa, cuci tanganmu terlebih dahulu. Setelah itu kita makan bersama, jawab Rafli. Tapi senyum Bapak mencurigakan, balas Christine lagi. Mencurigakan apa? Tanya Rafli. Dia menarik tengkuk Christine dan langsung mencium bibir kekasihnya. Hanya dengan cara seperti ini mulut Christine bisa diam. Kap, cucilah tanganmu, titah Rafli lagi dan akhirnya Christine mengangguk patuh. Langsung jadi penurut.